Lukas 12 ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni, tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Melawan Anak Manusia diampuni, tetapi menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni, merupakan sebuah paradoks. Di satu sisi, Anak Manusia yang dimaksud adalah Tuhan Yesus mau mengampuni siapa saja yang mau mengaku dosanya dengan tulus dan jujur serta bertobat, tidak peduli betapa dalamnya kita telah jatuh. Buktinya, terhadap orang-orang yang menyalibkannya, Tuhan Yesus berdoa, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bahkan terhadap penjahat yang disalib di sampingnya, dia berkata, "Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Kalau demikian, mengapa menghujat Roh Kudus tidak diampuni? Apakah berarti Roh Kudus lebih tinggi dari Tuhan Yesus? Tentu saja bukan itu maksudnya, sebab baik Tuhan Yesus maupun Roh Kudus dan juga Bapa adalah satu Allah Tritunggal. Menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni karena Roh Kudus adalah satu-satunya pribadi yang dapat membawa kita kepada Kristus. Yang pertama, Dia memberitakan Kristus yang mati di salib untuk menebus manusia dari dosa dan maut. Yang kedua, Dia melahirbarukan kita sehingga kita bisa percaya dan menerima Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi serta diselamatkan dari murka Allah. Yang ketiga, Dia mengekspos dosa-dosa kita sehingga kita sadar lalu datang kepada Kristus, mengakui dengan tulus dan jujur, mendapat pengampunan dan bertobat. Yang keempat, Dia membuat kita bertumbuh semakin serupa Kristus dan menghasilkan buah roh. Yang kelima, Dia memberi berbagai karunia untuk menjadi saksi Kristus. Menghujat Roh Kudus berarti menolak pribadi dan karya Roh Kudus, dan sebagai konsekuensi logisnya juga menolak Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Yang dimaksud bukan perbuatan yang satu kali dilakukan, melainkan penolakan yang terus-menerus sampai akhir hidup. Kalau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita tolak, maka tidak ada lagi yang dapat menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Roh Kudus senantiasa bekerja agar orang berdosa dapat mengenal Kristus dan diselamatkan dari dosa dan maut. Masalahnya adalah apakah kita menyambut pekerjaan Roh Kudus itu dengan percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya secara pribadi. Mari segera ambil keputusan sebelum terlambat. Amin.